Halo gengs, kembali lagi bersama Abe Channel yang akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernapas. BTW mana nih pasukan Galbay? Hehe, semoga subscriber dan penonton setia Abe Channel mah gak terjerat hal seperti itu ya gengs. Rizkinya dilimpah luaskan penuh dengan keberkahan. Adapun yang sudah terlanjur masuk dalam lingkaran tersebut, semoga cepat mendapat solusinya dan on the way ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Seperti pada film kali ini, banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Berjudul Paradise tahun 2023, berkisah tentang kemajuan teknologi di mana usia pada zamannya ini bisa diperjualbelikan, dijaminkan atau digadaikan, dan hanya orang-orang lemah dan serakahlah yang mau mengikutinya. Dan tentu tak lepas dari konsekuensi buruk yang akan ia dapatkan. Celah, daripada kalian keburu penasarin malah ujung-ujungnya selfie dengan KTP, kita keder aja langsung ke filmnya. Berlatar pada tahun masa depan di mana ada satu perusahaan bernama Aeon yang berhasil menciptakan sebuah terobosan, katanya adalah solusi bagi orang-orang serba berkekurangan, solusi pengen hidup mewah tapi tak punya cuan, mewujudkan mimpi yang mustahil diraih, karena kini telah hadir pinjol yang bisa membuat semua orang mendapat cuan secara instan dengan menjaminkan usia, atau bahkan menjual usia itu sendiri secara langsung karena perusahaan tersebut siap memberi harga selangit atas usia yang didonorkan atau digadaikan. Beberapa testimoni hasil dari mereka yang telah mendonorkan usia pun dipublikasikan. Mereka semua memang hidup dalam kemewahan, tanah di mana-mana, kontrakan puluhan pintu, ruko di setiap tikungan, bahkan udut pun sudah tidak lagi jus, ZA dan sebangsanya. Namun dengan kondisi fisik mereka yang sudah tua, meskipun usia mereka sangat-sangatlah masih muda. Dan inilah jeng jereng jeng jeng. Dongeng akan berfokus pada satu keluarga kecil bahagia, yaitu sang suami bernama Max bersama istrinya bernama Elena, biasa dipanggil Ellie, yang berprofesi sebagai perawat, sedangkan si Max-nya ternyata adalah karyawannya Aeon, bertugas sebagai sales marketing. Jelas tugasnya adalah untuk mencari nasabah yang mau menggadai atau menjual usianya. Targetnya pun ke daerah-daerah pelosok dan kumuh yang jauh dari kata sejahtera. Singkat cerita, si Max dengan segudang prestasinya dia mampu menghadirkan ratusan nasabah dengan mengumpulkan 276 tahun usia, membuat perusahaan memberikan sebuah penghargaan atas dedikasinya. Dan kini kita pun diperkenalkan dengan CEO Aeon, otak dibalik transfer usia dia bernama Sophie. Lah, aing mah mending ngepas kieu, kebetulan apa-apa sih ini teh? Dalam pidatonya, si Sophie bertekad akan terus mengembangkan Aeon, membuat manusia tidak lagi terbatas oleh kematian. Maka dari itu, si Sophie mendirikan sebuah yayasan untuk menaungi sebuah klinik khusus bagi 15 ilmuwan Aeon pertama, di mana ilmuwan tersebut dibuat hidup unlimited supaya bisa terus berkarya tanpa batasan usia. Jadi orang yang menerima usia secara otomatis dia akan muda lagi ya gengs. Meskipun usianya sudah menginjak di atas 50 tahunan, secara tidak langsung orang kaya di zaman ini akan hidup lebih lama, sementara orang tidak punya antara mendiskon usianya demi hidup mewah atau tetap menjadi diri sendiri dengan perjuangan dan doa pada Yang Maha Kuasa. Ya, namun nampaknya pro kontra pasti selalu ada. Seseorang berpura-pura menjadi petugas klinik, tiba-tiba saja membantai semua orang yang ada di sana. Setelah itu, dia membuat sebuah simbol berupa huruf A, yang ternyata bagi Aeon itu adalah sekelompok teroris bernama Adam Group yang menolak Aeon karena bagi Adam Group, Aeon telah memperlakukan manusia layaknya hewan ternak, menghancurkan sistem kesetaraan antar manusia, yang berarti menjadikan orang sebagai komoditas. Adam Group juga tidak akan segan-segan untuk membunuh setiap orang yang telah mendapatkan donasi usia. Hal itu jelas membuat CEO Aeon murka, seraya berkata supaya secepatnya membereskan masalah ini. Sedangkan di sisi lain, beginilah keharmonisan rumah tangga mereka. Dunia serasa milik mereka berdua, masak-masak di rumah berdua. Meskipun apartemen ini masih nyicil, mereka masih punya mimpi yang belum terwujud, yaitu memiliki rumah di tepi danau.
Mereka mengunjungi kediaman orang tuanya si Ellie yang terletak di pedalaman. Hubungan antara si Max dan ayahnya si Elena ini sebenarnya kurang baik ya gengs, karena pasalnya si ayah selalu minta donasi usia pada si Max, namun si Max suka berdalih dia belum mendapatkan donor yang cocok, yang padahal sebenarnya itu karena harga usia yang sangat tinggi. Bahkan dengan pekerjaan si ayah yang sekarang penghasilannya masih tidak akan cukup meskipun bekerja seumur hidup. Nee, finde ich nicht. Saat mereka kembali ke apartemen, naasnya mereka mendapati apartemen sudah dalam keadaan terbakar. Menurut investigasi, kebakaran bukan disebabkan oleh korsleting listrik, melainkan ada sumber api di satu ruangan. Apa mereka lupa mematikan kompor, gengs? Hal itu membuat asuransi tidak bisa diklaim karena itu disebabkan oleh kelalaian. Buruknya lagi, pihak bank meminta si Max supaya segera melunasi cicilannya, di mana sisanya itu masih sangat berjumlah banyak yang sangat mustahil si Max bisa dapatkan dalam waktu dekat dikarenakan apartemen sudah tidak ada nilainya dan sangat tidak mungkin melakukan penyitaan sebagai solusi pembayaran. Pihak bank akan mengambil jaminan yang telah disepakati si Ellie tanpa sepengetahuan si Max, yaitu 40 tahun dari usia si Ellie. Du musst doch irgendwas tun können. Das ist leider ziemlich aussichtslos. Meskipun si Max ini karyawan terbaik tahun ini di Aeon, si Max tidak bisa berbuat banyak selain mengumpulkan uang untuk menutupi hutangnya. Si Ellie pun ditahan oleh polisi sebagai prosedur penyitaan jaminan bentuk pencegahan. Takutnya mereka kabur ke luar negeri dan akan mendapatkan kembali kebebasan setelah proses donor telah selesai. Keesokannya si Max yang menemui atasannya menceritakan apa yang tengah menimpanya saat ini. Baiknya si Sophie, dia akan mengusahakan supaya si Max dapat pinjaman dari perusahaan yang membuatnya sedikit tenang. Setelah itu, si Sophie melakukan kongres dengan beberapa pemegang saham Aeon. Mereka mengeluhkan tindakan yang dilakukan si Sophie selaku pemegang saham mayoritas dengan riset dan penelitiannya yang mereka anggap percuma karena hanya akan menghabiskan anggaran saja. Namun bukan tanpa alasan, si Sophie melakukan itu adalah untuk merubah sistem donasi usia dengan cara menghilangkan kecocokan. Jadi layaknya donor darah ya gengs, usia juga tidak bisa didonasikan begitu saja, harus melalui tahap pencocokan terlebih dahulu. Karena faktanya, kenapa CEO-nya sendiri terlihat tuwir? Itu karena sampai saat ini belum ada usia yang cocok dengan si Sophie. Selang beberapa hari terlihat si Max yang sedang murung durja karena faktanya hari akan dilakukan donasi sudah tiba waktunya. Si Sophie yang akan meminjamkan uang juga tidak ada kabarnya, menghilang baksi dia yang sudah terpilih. Janji-janjinya seketika sirna. Si Max yang hendak akan menemui si Ellie dilarang resepsionis. Please atuh neng, Aa cuma mau melihat keglowingan istri Aa untuk terakhir kalinya sebelum dia memeot. Si Max yang tetap tidak mendapat izin pun sampai menerobos, yang meskipun pada akhirnya si Max tidak bisa berbuat banyak selain menunggu proses transfer usia yang tidak diperlihatkan bagaimana prosesnya. Singkat waktu, seiring berjalannya waktu, perubahan pada si Ellie pun berangsur-angsur mulai peot. Ajaibnya di tempat kerja si Max bekerja, dia tiba-tiba saja diberitahu kalau mulai hari ini si Max dipromosikan menjadi sales senior. Dan ketika hendak akan memulai pekerjaannya, tidak sengaja si Max melihat si Sophie yang sudah lama tidak menampakkan dirinya. Alih-alih nagih janji buat mendekat saja si Max tidak bisa. Namun ada yang terlihat beda dari si Sophie ini. Dia terlihat lebih segar, nampaknya sedang dalam tahap pemulihan pasca mendapatkan donor usia. Saat kembali ke rumah, si Max mendapati istrinya sudah dalam keadaan tidak walakaya. Kalau misalkan umur istrinya 20 saja ditambah 40 udah 60 gengs. Tapi fisiknya aja di KTP masih 20 tahun, bukan hanya merenggut masa mudanya. Proses donor juga telah menggugurkan kandungannya. Donor 40 tahun sekaligus membuat kondisi si Ellie sangat lemah. Tapi meskipun begitu, si Ellie minta supaya si Max mengantarkannya ke rumah kedua orang tuanya. Sesampainya di sana, si Max tidak perlu masuk dan kalau bisa tidak usah mengunjunginya lagi. Tapi si Max bukan tipe orang seperti itu. Dia berjanji akan mengembalikan semuanya karena dia telah mengetahui siapa penerima donornya. Nampaknya si Max menyadari itu setelah melihat langsung perubahan pada si Sophie.
Saat merenung di taman, si Max melihat seseorang bocil namun tidak berperilaku layaknya bocil pada umumnya. Jadi si Max ini sudah pernah bertemu dengan si bocil ini sebelumnya ya gengs. Pada saat itu si bocil menawarkan produk pada si Max, namun dia hiraukan karena sedang rarungsing. Nah, beda dengan kali ini, si Max menaruh curiga kalau si bocil ini adalah bagian dari mafia donor usia ilegal. Keine Sorge, ich brauche nur einen Kontakt. Setelah mendapatkan kontak dokter praktek donasi usia ilegal, si Max yang sudah mendaftar akan diberi instruksi berupa titik koordinat bertemu untuk melangsungkan donor, di mana pertemuan itu akan sangat rahasia, penuh dengan kehati-hatian dan lokasi tempat mereka bertemu juga hanya berlaku untuk 6 jam saja. Rupanya, si Max ini akan menculik si Sophie guna akan mengambil kembali usia istrinya secara paksa dan ilegal. Di samping itu, Adam Group yang dipimpin oleh orang bernama Lilith terus mendeklarasikan penolakannya terhadap Aeon dan tidak akan segan melakukan hal yang lebih brutal jika Aeon terus beroperasi. Di sebuah TPU yang entah sedang zaroh ke makam siapa, si Max berhasil melumpuhkan si Sophie yang jauh sangat muda karena telah menerima donor usia sebesar 40 tahun. Sebelum membawanya, si Max meninggalkan jejak berupa coretan pada batu nisan kuburan yang dikunjungi si Sophie. Lantas setelah itu si Max pun menemui si Ellie. Terlihat dia sudah kembali bekerja di rumah sakit. Sempat ditegaskan kembali supaya si Max menerima semua kenyataan ini. Namun ketika si Max berkata, "Apa kamu gak mau Beb kembali menjadi glowing lagi?" AA sudah punya solusinya. Si Ellie pun kini mau ikut dengan si Max, di mana si Max memperlihatkan orang yang telah ia sekap juga merupakan orang yang telah merampas 40 tahun usia si Ellie. Sedangkan di TKP penculikan, rupanya si Max menggambar simbol Adam Group untuk mengecoh antek-anteknya si Sophie. Tapi apalah daya, si Max yang sejatinya bukan orang kriminal dapat diungkap dengan mudahnya. Melalui mobil rental yang ia kendarai tertangkap CCTV terparkir di belakang TPU. Geblohnya lagi, si Max nyewa mobil tersebut menggunakan akun pribadinya. Kembali ke si Max, si Ellie sempat mengutarakan ketidaksetujuannya dengan rencana si Max karena ini sudah termasuk dalam tindakan kriminal, tapi dikarenakan membatalkan rencana juga hasilnya tetap karena si Max sudah menculik orang. Mau tidak mau mereka harus melanjutkannya karena sudah terlanjur basah dan akan segera meninggalkan Jerman. Di sisi lain, pasukan yang dipimpin si Nowak dan si Kaya sudah dalam perjalanannya menuju lokasi si Max. Untungnya, alat mereka tidak bisa mendeteksi si Max secara real time karena ketika mereka sampai di sana, si Max-nya sendiri sedang dalam perjalanan menuju sebuah dermaga yang entah bagaimana caranya si Max bisa menyelundupin si Sophie ke dalam kapal. Kembali ke mereka berdua yang sudah kembali ke Aeon. Ajaibnya, di saat mereka kesulitan melacak si Max, seseorang yang entah siapa itu berselfie ria dalam pelajarannya, dan entah bagaimana caranya juga si petugas bisa mendapatkan foto tersebut karena faktanya di belakang si orang selfie tanpa sengaja terfoto juga si Max beserta istrinya. Saat mereka akan sampai ke tujuan, yaitu negara Lituania, mereka melihat polisi di dermaga dengan jumlah yang sangat banyak, sangat mustahil bisa melewati razia sebesar itu. Namun, ketika melihat satu keluarga yang juga akan turun di sini, si Max pun terpikirkan sebuah rencana yang lumayan ekstrim. Jadi keluarga tersebut dipaksa harus membawa si Max beserta si Ellie keluar dari dermaga ya gengs. Di bawah ancaman terhadap anaknya, mereka pun tidak bisa menolak dan berhasil membawa si Max dan si Ellie keluar dari dermaga. Supaya si Max tetap aman, dia menghancurkan telepon genggam mereka. Si Max juga mengempesin ban mobil mereka, setidaknya bisa ngedelay jika mereka memang berniat mau melaporkannya pada pihak berwajib. Sesampainya di lokasi yang menurut si Max aman karena berada di luar jalur utama, sambil menunggu instruksi dari si dokter, hal yang tidak diduga-duga pun terjadi, di mana orang yang si Max culik itu faktanya dia bukan si Sophie, melainkan si Mary, anaknya si Sophie. Jadi selama ini si Mary sengaja menyembunyikan si Sophie, gengs, karena yang semua orang ketahui anak si Sophie itu sudah meninggal sejak dia berusia 10 tahun. Berita tersebut dibenarkan si Mary, namun itu bukan dirinya, melainkan kakak si Mary. Tujuan si Sophie menyembunyikan identitas si Mary adalah demi keamanan dia dari kebrutalan Adam Group, tapi si Max di sini tidak percaya sama sekali. Si Max malah menganggap kalau si Mary ini sedang bercanda. Leistung. Nein, bitte, bitte, meine Mutter. Si
Si Ellie pun kini sedikit ngutruk pada si Max tentang rencana ini. Di samping ada potensi benar salah nyulik, si dokter yang digadang-gadang bisa mentransfer usia pun sampai saat ini belum menghubunginya juga. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tempat persembunyian karena tidak bisa memperlakukan si Mary terus seperti ini yang bisa membuat si Mary meninggal karena dehidrasi dan hipotermia. Ajaibnya, terdapat sebuah rumah besar terbengkalai di sana. Mereka pun memutuskan untuk menjadikannya tempat persembunyian. Masalahnya, bagaimana jika si Mary itu sedang tidak bercanda? Apakah usia akan tetap cocok untuk si Ellie? Namun, hal lain yang tak kalah penting saat ini adalah mengeluarkan si Mary dari dalam peti. Suwe sekali, abong penjahat kelas teri setidaknya diikat di ruangan terbuka kan jadinya ngerepotin. Di tengah kaburnya si Mary sempat menghubungi si Kaya, namun naas dia harus terperangkap di air hidup bersama ponsel si Max yang mau tidak mau si Mary pun harus berteriak minta tolong dan kebetulan si Ellie sudah berada di situ. Singkat waktu, mereka sudah kembali ke tempat persembunyian. Entah punya berapa ponsel si Max ini karena sampai saat ini si dokter belum juga menghubungi si Max. Kembali ke para asistennya si Sophie, nampaknya hanya dengan nyambung sedikit saja di telepon tadi yang dilakukan si Mary, itu sudah lebih dari cukup buat mereka untuk bisa melacak keberadaan si Mary. Di mana kali ini si Sophie tidak mau ada kegagalan lagi, dia mengirimkan sejumlah personil untuk membantu mereka dalam misinya. Sedangkan di TKP si Max, mereka yang sedang istirahat, tiba-tiba saja sejumlah orang menodongkan senjata yang ternyata mereka adalah Adam Group yang dipimpin si Lilith Thea, di mana si Max minta si Adam Group supaya tidak membunuh si Sophie dan jawaban si Lilith, buat apa kami membunuh Mary Tyson yang tidak berdosa? Jelas hal itu membuat si Max sangat tercengang. Di samping pasukan si Sophie sudah dekat ke TKP si Mary-nya sendiri bersama dengan si Max dan si Ellie dibawa ke Adam Group ke tempat persembunyian mereka. Lantas si Max pun membela diri kalau kami adalah korban dari Aeon dengan cara memaksa istrinya mendonasikan usia. Namun faktanya si Lilith ini ternyata sudah tahu semua tentang si Max, semua yang telah menimpa si Max dan kenapa si Max melakukan ini. Bahkan si Lilith tahu misi apa yang ditugaskan Aeon pada si Max. Yang ternyata awalnya si Max ditugaskan mendekati si Ellie adalah untuk membujuknya supaya mau mendonasikan usianya tanpa si Max ketahui kalau si Ellie adalah satu-satunya orang yang DNA-nya cocok dengan si Sophie. Namun yang terjadi si Max justru malah jatuh cinta pada si Ellie dan menikahinya, sehingga hal itu memupus harapan si Sophie untuk kembali muda. Sebenarnya si Sophie sudah melakukan usaha lain untuk bisa mendapatkan donor usia, yaitu dengan riset dan penelitian untuk menghilangkan kecocokan Thea. Namun apalah daya, celah pun terbuka tatkala si Ellie dan si Max memimpikan sebuah apartemen mewah yang mustahil mereka bisa dapatkan. Di sanalah si Sophie masuk dengan meminjamkan uang atas nama bank dalam jumlah besar dengan jaminan usia si Ellie berharap mereka berdua nunggak dan tidak sanggup bayar. Apesnya mereka berdua, apartemen tersebut terbakar yang disebabkan oleh kelalaian mereka berduanya. Celah pun semakin terbuka buat si Sophie dengan menekan mereka melunasi pembayaran atau jaminan usia si Ellie akan diambil, dan itu sudah sangat jelas merupakan kesalahan fatal mereka berdua. Makanya Adam Group di sini tidak memihak mereka berdua. Meskipun misi mereka adalah menghancurkan Aeon, terutama si Sophie sebagai CEO sekaligus otak dari semua ini, maka dari itu mereka akan memanfaatkan si Max sebagai pancingan. Yang ternyata Adam Group punya mata-mata yang berpura-pura kerja di Aeon, di mana dia telah menginformasikan kalau si Sophie ikut dalam rombongan. Tugas si Max saat ini adalah memancing si Sophie masuk ke dalam tanpa pengawalan. Mereka tidak akan membunuh si Sophie, melainkan akan membawanya hidup-hidup. Itu pun jika si Max tidak membuat kesalahan, karena kalau itu terjadi, orangnya yang saat ini berada di rombongan Aeon akan menyelesaikannya dengan membunuh si Sophie. Secara tidak langsung itu akan memupus harapan untuk mengembalikan istrinya kembali glowing jika DNA si Mary tidak cocok.
Sesuai instruksi, si Max pun keluar dan berkata kalau si Mary masih hidup. Dia hanya ingin bicara empat mata dengan si Sophie tanpa pengawalan, di mana si Sophie-nya sendiri belum menampakkan diri dan masih sangat rahasia alias tidak ada orang luar yang tahu tentang ini. Apalagi keikutsertaan si Sophie ke sini. Hal itu jelas membuat si Kaya curiga kalau semua ini adalah jebakan untuk si Sophie. Tapi eta tiba-tiba ternyata si Nowaklah mata-mata dari Adam Group. Kesalahan si Max yang tidak bisa menjawab pertanyaan si Kaya, bagaimana si Max bisa tahu kalau si Sophie ikut, membuat plan B Adam Group dijalankan, yaitu membunuh si Sophie saat itu juga. Kini Aeon dan Adam Group pun terlibat pertempuran besar. Di saat kedua kubu tersebut saling baku hantam, di saat itulah si Max mencari celah untuk kabur, dan ketika hendak akan pergi, drama pun sempat terjadi dengan si Mary yang akan membunuh si Ellie. Tapi untungnya peluru bedil tersebut kosong yang membuat si Mary akhirnya harus terkena dagoran si Ellie berkali-kali yang hampir menewaskannya. Si dokter pun kini menghubungi mereka dengan memberikan titik koordinat bertemu. Namun si Max di sini sepertinya tersadarkan diri setelah mengetahui kebenaran siapa yang mereka culik. Si Max pun minta si Ellie supaya membatalkan rencana kita, karena kalau kita melakukan ini maka kita tidak ada bedanya dengan si Sophie karena telah melibatkan orang yang tidak bersalah. Sepertinya giliran si Ellie yang gelap mata. Dia akan pergi sendiri menemui si dokter untuk melakukan transfer usia. Begitu sampai, tanpa banyak bicara, si dokter dan para stafnya langsung mengeksekusi si Mary. Yang ternyata setelah si Ellie selesai, bukan hanya dia saja yang melakukan ini, melainkan ada orang lain, bahkan satu rombongan bis. Dan setelah semua sudah selesai, si Mary yang luntang-lantung di tempat sepi ditemukan oleh supir truk yang menolongnya. Singkat waktu, si Mary kini sudah kembali dan ternyata si Sophie masih hidup berkat baju anti peluru yang ia kenakan, dan kini kebusukan si Sophie pun terungkap dengan mengundurkan dirinya si Kaya dari jongo si Sophie. Dia tidak mau lagi terlibat kriminal, merekayasa kebakaran apartemen atau hal lain semacamnya. Itu artinya si Max dan si Ellie benar-benar korban dari ambisi si Sophie. Dia pun harus menerima konsekuensinya dengan fisik anaknya yang berangsur-angsur mulai memeot. Ich werde alles tun, um für dich einen Spender zu finden. Entah berapa tahun telah berlalu, namun kini si Ellie yang sudah kembali glowing hanya bisa dilihat si Max dari kejauhan, di mana si Ellie saat ini sudah bahagia dengan yang lain dan sedang mengandung juga. Nampaknya kejadian ini membuat si Max merubah pandangannya terhadap Aeon, karena selama Aeon berdiri, selama transfer usia ilegal masih ada, si Max yang kini sudah tergabung ke dalam Adam Group bertekad akan mengakhiri ini dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Atmat Atosan. Existiert auch diese Ungerechtigkeit. Solange Eon existiert,